ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Sukawangi 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukawangi 1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mencoba melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan pertama puji syukur. Kemudian yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru atas waktu yang diluangkan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk mengefektifkan waktu, berikut saya akan bacakan beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua adalah ice breaking, keempat penyampaian materi tentang pembelajaran paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar, dan motivasi perilaku. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai pada kegiatan siang hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan, serta semua tugas Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas keseharian senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu sambutan kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sukawangi 1 kepada yang terhormat Ibu Titi Lokasi SPD. Kami persilakan. Terima kasih pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif dalam program calon guru penggerak angkatan 11 dari rekan kita, yaitu Bapak Zainal Mutakin atau Pak Jimmy. Tak lupa semoga selawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang telah mendukung program calon guru penggerak, yaitu pada kesempatan ini angkatan 11 rekan kita Bapak Jimmy. Perlu Bapak Ibu ketahui, memang rangkaian kegiatan calon guru penggerak ini selama 6 bulan ya. Dan sekarang sudah bulan ketiga, tidak terasa sudah bulan ketiga. Tinggal 3 bulan lagi lulus ya. Dan selanjutnya diinformasikan kepada semuanya yang belum mengikuti calon guru penggerak, silakan untuk angkatan 12 tidak dibatasi usia, katanya seperti itu yang saya terima waktu dikumpulkan di Dinas Pendidikan. Pada angkatan 12 nanti, dulu kan dibatasi usianya di bawah 50 tahun.
Sekarang tidak. Jadi misalnya yang sudah usianya 50 tahun ke atas itu bisa mengikuti CGP ya di angkatan 12. Ya, memang jika diperhatikan kita merasa berat ya, sibuk melihat Pak Ustadz juga terlihat sibuk, tapi katanya kalau sudah dijalani ya sekarang sedikit demi sedikit tidak terasa sudah 3 bulan lagi. Itu pun diwajibkan terutama untuk kepala sekolah yang belum diklat, belum memiliki NUKS, nomor unik kepala sekolah, termasuk saya. Nah, wajib katanya harus mengikuti program calon guru penggerak angkatan 12. Kenapa? Karena angkatan 12 itu masih dibiayai oleh APBN dari pusat. Setelah angkatan 12, angkatan berikutnya itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Sehingga Bupati Majalengka mampu tidak menjalankannya. Kalaupun nanti ada, mungkin akan dibiayai oleh sendiri, berbayar kemah gitu. Ya itu juga tidak tahu. Mungkin tidak sebanyak yang direkrut dari pusat ya, dari APBN ke rumah jadwal pada harus bayar pula begitu. Jadi mumpung masih angkatan 12 itu dibiayai oleh APBN, ayo sampai rencana ibu gitu. Ya, sampai ada temannya untuk mengikuti CGP angkatan 12 sekitar Oktober kalau tidak salah pembukaannya. Nah, di Bantuan lah pasti. Karena kami juga wajib yang sudah kepala sekolah tapi belum punya NUK itu, jadi kedepannya itu untuk perekrutan kepala sekolah itu yang sudah punya sertifikat CGP. Ya, nanti untuk P3K juga ada regulasinya. Minimal sudah 5 tahun ada sudah 1 kali kontrak. Nanti untuk kedepannya mungkin akan dibahas lagi. Tak walaupun sertifikat CGP itu hanya salah satu syaratnya, tapi nyai eta teu aya mah meureuh biasa gitu. Jadi ayo Bu Ida, Pak Aris, siapa lagi nih? Bu Cici, kita mendaftar apa nih masih muda, ayo semangat ya. Itu untuk perjalanan CGP. Dan sekarang pada kesempatan ini mari kita dukung Pak Ustadz untuk melaksanakan aksi nyatanya, dan semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat kepada kita semua, mampu menginspirasi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya cukupkan sambutan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan arahan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah 1. Mungkin nambahin sedikit ibu-ibu. Hari ini kita kan sedang alami ada plotting PPG ya, plotting PPG untuk dinas pendidikan. Nah, untuk sekolah setingkat SMA, SMK itu sekarang yang di plotting itu bukan hanya PPG, tapi dengan peserta CGP. Jadi Bu, SMA, SMK itu sudah tidak bisa menolak ini. Namanya sudah muncul, nama-nama itu sudah muncul dan harus daftar CGP. Nah itu berarti mungkin saking penting-pentingnya CGP sih kan ke depan. Kalau kakinya siap-siap ya. Sebelum di plotting daftar sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu speaking. Speakingnya ada sedikit kegiatan lah supaya menyegarkan kita semua. Maka Bapak Ibu semua bisa berdiri dulu untuk melakukan kegiatan
yang cukup sedikit menyenangkan sekaligus menguasai otak kita semua. Ya, sedikitnya ada 3 gerakan Bapak Ibu yang nanti akan saya sampaikan. Pertama adalah guli-guli, ya, guli-guli. Jadi alam sam-sam dulu. Kalau saya menyebutkan alam sam-sam, tangannya memukul paha, ya, sam-sam. Kalau guli-guli berarti tangannya diputar, ya, guli-guli. Jadi kalau sam-sam ke apa? Ke kanan, guli-guli putar. Kemudian nanti ada satu lagi adaptif. Adaptif itu ke kiri dan ke kanan. Ya. Ada 3 gerakan itu. 2 kali hanya gerakan itu. Kanan kiri. Ya. Ya, kanan dulu, baru kiri dulu. Oke. Siap Bapak Ibu ya? Oke. Ini. Tambah yang disukai si pulang. Siap. Aku panas sama kali Pak Jim. Satu kali aja. Satu kali aja. Belakang tengah. Belakang tengah. Power off. Bluetooth mode.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pelaksanaan speakingnya. Mudah-mudahan bisa kembali menyegarkan semangat kita semua. Oke, ini apa kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini? Yang pertama adalah tentang kondisi kontrol guru, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan keyakinan kelas, kemudian yang ketiga adalah segitiga institusi, dan keempat adalah refleksi, terakhir adalah tutup. Yang pertama adalah tentang pembelajaran paradigma baru, yaitu tentang adanya kurikulum. Alhamdulillah kita di SD Sutawangi ini sudah menjalankan kelas, tinggal 2 kelas ya, menyisakan kelas 3 dan kelas 6 yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya sudah hampir semua di kita melaksanakan kurikulum merdeka. Ada apa sebenarnya dengan paradigma baru yang ada di kurikulum merdeka ini? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student content learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Itu mungkin yang menjadi paradigma baru bagi kita di kurikulum merdeka ini, di mana kita kembali dituntut bahwa dalam pembelajaran ini betul-betul yang aktif adalah siswa. Ya, yang aktif adalah siswa. Sebagaimana teori kantor kita sebagai guru, yang pertama adalah ada ilusi guru bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah sebagai guru sebagai mentor murid. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori mentor yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa yang pertama guru itu punya hak untuk memantau murid. Jadi kita mengawasi gerak-gerik siswa kita seperti apa, itu adalah ya sesuai dengan teori yang harus kita laksanakan. Sebagaimana sekarang kita sudah banyak di media-media sosial perbuatan murid, bahkan bukan hanya di rumah saja, bahkan di sekolah juga banyak terjadi, dan itu tidak usah menjadi sebuah ketakutan bagi kita, melainkan bisa menjadi sebuah motivasi untuk betul-betul kita mungkin lebih awas lagi lah, lebih aktif lagi dalam mengawasi murid-murid kita. Kemudian yang kedua ilusi, yang ketiga bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin yang baru saya sendiri baru mengetahui hari ini, bahwa kita kadang-kadang ketika anak berbuat salah, mungkin kita hanya sebatas untuk menyuruh dia memohon maaf. Itu juga betul. Tapi sebelum itu nanti ada di penjelasan berikutnya bagaimana kita harus menguatkan kepada siswa bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Jangan sampai siswa merasa itu mah hanya perbuatan biasa, sehingga nanti perbuatan itu si siswa itu akan diulang-ulang kembali karena merasa tidak bersalah. Jadi kesalahannya itu hanya sebatas kesalahan membuat anak menangis misalnya, kesalahan karena dia tidak mengerjakan PR cukup dengan dihukum dan sebagainya. Itu nanti anak itu kembali lagi akan mengulang. Kenapa akan mengulang begitu? Karena anak tidak merasa bersalah. Nah, jadi kita punya dari teori ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mampu menerapkan kepada anak karakter bagaimana dia merasa bersalah, sehingga ketika dia merasa bersalah itu kemungkinan besar dia tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paradigma stimulasi respon kepada pendekatan teori tadi, realitas kebutuhan yang kita sama, realitas faktornya adalah kita berbeda itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di benak kita semua ketika mendengar kata disiplin? Apa kita kira-kira Bapak Ibu?
apa yang terbayang oleh kita ketika kita mendengar bahasa disiplin? Aturan, mematuhi aturan, apa lagi Bu? Kesadaran. Kemudian apa lagi? Banyak Pak. Ya, disiplin itu mungkin bagi kita rata-rata adalah perbuatan atau kelakuan yang mencerminkan kita bagaimana kita melaksanakan sehari-hari atau bertindak itu sesuai dengan aturan. Nah, di dalam kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini kan sering. Jadi ketika ada orang tidak melakukan aturan, tidak mematuhi aturan, pasti akan dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi prosesi hukuman itu kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain atau mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu kebanyakan kita mungkin pemahaman kita tentang kata disiplin itu seperti itu. Nah, padahal disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi mungkin yang kita terapkan selama ini adalah baru sekedar disiplin. Nah, orang ketika kita mendapatkan disiplin pasti ya tadi ada reward dan hukumannya. Nah, kita mau disiplin karena sesuatu hal, siswa juga mau disiplin karena misalnya takut dihukum, takut tidak masuk kelas dan sebagainya. Itu betul pemahaman disiplin. Nah, di teori CGP ini yang dikatakan adalah bahasanya ada tambahan, itu disiplin positif. Nah, bagaimana disiplin positif ini salah satu penerapan disiplin yang tujuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti tadi. Jadi anak tidak akan mengulangi lagi kesalahannya karena dia sudah merasa dia bersalah. Kalau misalnya sampai hari ini kita baru membuat anak diam, kemudian terhenti, sudah apa yang dia lakukan selesai, besoknya kemudian dia mengulangi lagi, berarti dia belum ada kesadaran dirinya. Nah, di sini kesadaran disiplin positif adalah bagaimana bukan hanya menyuruh seseorang atau anak berbuat disiplin, tapi dia juga menumbuhkan kesadaran, sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah betul-betul tidak harus dilakukan, sehingga ke depan dia tidak akan mengulangi. Di sini juga jelas memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan atau ancaman maupun hukuman. Ini mungkin salah satu yang sudah membudaya di kita ya. Kadang-kadang kita juga ke anak juga kadang sering begitu, apalagi kalau musim Ramadan, puasa sapoe diberi goceng dan seterusnya. Akhirnya anak terbiasa. Ya, padahal kalau dalam itu tidak termasuk ke dalam disiplin positif. Nanti anak itu akan melakukan seperti itu ya karena ada sogokan tadi. Betul dia melaksanakan, tapi kemudian nanti akhirnya dia tidak melaksanakan itu karena dia kewajiban, tapi kemudian karena ada hal lain. Tuh. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa intrinsik dan ekstrinsik? Kemudian di tiga nih, ada 3 kosakata baru mungkin yang kita temukan di slide ini. Yang pertama adalah kebajikan universal. Kita tahu kan universal berarti keseluruhan ya. Kemudian yang kedua adalah intrinsik dan yang ketiga adalah ekstrinsik. Kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat di seluruh dunia.
dunia. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kebutuhan universal itu adalah kebutuhan menyeluruh. Jadi bukan hanya di kita, bukan hanya di satu sekolah, tapi di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, karena ini menyuruh tidak lagi melihat latar belakangnya tidak lagi melihat latar belakangnya beda suku, beda agama, bahasa, itu tidak. Itu namanya kebajikan universal. Mungkin nanti kita bisa melihat hal-hal yang nilai-nilai yang ada di sekolah kita, di kelas kita, apakah kebajikan itu sudah bersifat universal atau belum, atau masih kebajikan yang hanya ada untuk di lingkungan kita sendiri. Nah, ini contohnya adalah bagaimana profil pelajar Pancasila ini diciptakan memiliki tentang kebajikan universal, ya. Satu, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis, kreatif, gotong royong, bermitra. Oke, supaya tidak ngantuk, mari kita sama-sama menyanyikan tepuk profil pelajar Pancasila dipimpin oleh guru kelas 1 B. Profil Pancasila. Ya, siap. Nyanyi. Ayolah nyanyi mah kita dulu. Terus. Maka ibu nyanyi lah. 1, 2, 3. Berdiri tak? Berdiri tak? Belum aja. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih atas semuanya. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang mungkin jelaslah sudah ada di hafalan kita masing-masing. Tinggal nanti bagaimana kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah kemudian selanjutnya adalah ada 9 pilar karakter. Ya, kita kan di profil pelajar Pancasila ini adalah bagaimana kita memiliki peserta didik yang berkarakter. Nah, ini ada 9 pilar kategori karakter. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, berarti bukan hanya Tuhan yang dia cintai dengan beribadah, tapi juga mencintai semua ciptaannya. Artinya dia tidak merusak apa yang diciptakan oleh Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah jujur, amanah dan berkata bijak. Yang keempat, baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama penyampaian materi kita tentang 5 posisi konten.
Nah, demikian gambaran bagaimana penerapan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir tadi adalah refleksi. Silakan monggo Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya apa yang setelah mengikuti kegiatan hari. Mungkin bisa diawali oleh Bapak Sekolah dulu. Refleksi. Untuk kegiatan hari ini, menurut saya ini sangat banyak manfaatnya untuk kita. Dimulai dari disiplin positif ya, ternyata memberikan hukuman yang sering kita lakukan itu tidak baik ya, kurang baik. Alangkah indahnya kita memberikan budaya positif itu tak dengan hukuman ya. Itu merupakan salah satu poin yang saya terima di hari ini. Seperti yang tadi sudah diberikan contohnya dalam video, mungkin posisi kita untuk memberikan disiplin positif itu, maka posisi yang kita ambil adalah posisi manajer. Ya, Bapak Ibu, tadi banyak sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Caranya itu yang saya garis bawahi, mari kita bersama-sama menciptakan disiplin positif di sekolah kita agar anak-anak kita mampu mandiri dan siap menghadapi keseharian kita di sekolah, belajar mengajar dalam keadaan kondisi aman dan nyaman dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak bersama gurunya. Kita hanya sebagai pengontrol, kita hanya sebagai pengamat untuk, karena yang menciptakan anak peraturannya, dan anak harus bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah mereka sepakati. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mewakili, silakan. Siapa saja. Untuk supaya kita tetap satu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan refleksi ini sudah sangat menginspirasi ya, bagus sekali Pak Ustadz mengingatkan kembali saya. Ya, jadi untuk menumbuhkan disiplin positif itu kita harus mengetahui memunculkan motivasi intrinsiknya terlebih dahulu dari anak tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan dituangkan dalam keyakinan kelas, itu sudah bagus. Dan kita sebagai guru harus menjadi menempatkan posisi kita sebagai manajer, agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berhak pada murid. Itu saja, dan terima kasih. Ada lagi yang lain atau cukup? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaian refleksi yang disampaikan sesuai acara dan yang saya dalam penutup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari kepala sekolah dan semua Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa
memotivasi kembali tugas kita sebagai guru di kelas masing-masing. Terima kasih. Untuk penutup kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.